sakit. Ya tapi kan kamu lihat sendiri dan di depan situ tuh ada perawatan. Den. Bang, kayak ada mobil bang. Stopin dulu bang. Stop. Remnya blong nih. Apa? Remnya. Ya ampun, Den. Stop. Kamu kenapa? Kok kayaknya kelihatannya kurang enak badan? Semalam saya tidak bisa tidur. Saya mimpi buruk. Setelah itu, saya nggak bisa tidur lagi. Mimpi buruk apa? Saya melihat Denny membunuh Mita dengan tujuan ingin menguasai seluruh harta kekayaan Mita. Ya mudah-mudahan aja itu cuma mimpi. Ya. Kamu terusin sarapannya, biar saya yang buat. Loh? Kenapa? Kenapa Mita? Kita kecelakaan. Kecelakaan? Aja ya. Mita, kamu kenapa nak? Hah? Kenapa? Mobil kita kecelakaan tante. Kecelakaan? Kalau kecelakaan kenapa Mita yang luka kamu enggak? Sabuk pengaman Mita rusak. Sudah jelas. Kamu yang sengaja merusak sabuk pengamannya. Dan mobilnya kamu tabrakan sehingga Mita mati. Begitu kan? Diam. Saya bisa aja nuduh Anda yang rusak sabuk pengaman sama selang rem. Sampai remnya blong. Saya rasa polisi akan percaya sama tuduhan saya. Karena Anda residivis. Tutup mulut kamu! Aduh, udah dong. Tolong, udah. Saya tuh nggak kenapa-kenapa. Saya cuma butuh istirahat. Ya. Dan kamu mendingan ke rumah sakit aja deh tengokin Kak Indah ya. Iya, saya antar kamu ke kamar dulu, ya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak usah kamu pikirkan. Untuk sementara ini yang kita pikirkan bagaimana kesehatan Mita. Gara-gara kamu, saya jadi malu sama Pak Anwar. Soalnya saya sudah terlanjur ngomong sama dia bahwa Preti mau pulang hari ini juga. Saking senangnya dia titipkan uang untuk kamu pada saya. Bahkan bonusnya juga dia titipkan. Tapi buktinya mana? Mana sampai sekarang Preti itu belum pulang? Hah? Kamu betul-betul bikin kecewa saya ya. Saya sendiri juga kecewa, Bu. Saya rasa tuh Ratih dan Nanda itu main dukun. Kalau dipikir secara logika kan harusnya Preti sudah pergi dari sana. Apalagi tadi malam saya sempat dengar omongan Preti. Udah deh, Bu. Saya selidiki. Kalau ada kabar, saya lapor. Ya. Dasar kamu. Mata duitan. Mak lampir. Preti, hei. Tadi kan saya sudah bilang, pikirkan keselamatan bayi kita sebelum kamu kembali ke rumah papa kamu. Yang Nanda bilang itu benar, sayang. Bayi yang dibesarkan dalam kandungan seorang ibu yang sedang bersedih akan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Janin akan sehat apabila kedua orang tuanya membesarkannya dalam keadaan bahagia. Tapi perkembangan bayi dalam kandungan saya akan tidak sehat karena perasaan saya tertekan. Tapi bayi itu adalah cucu Mama, Nak. Darah daging Mama. Kalau dengan keberadaan Mama di sini kamu merasa tertekan, biar Mama saja yang pergi.
Ma, jangan biarkan Anda menanggung dosa, Ma. Preti, kamu ingat dulu. Waktu itu kamu pernah mengatakan bahwa mama saya adalah mama kamu juga. Kalau mama pergi, berarti mama pergi membawa surga menjauh dari kita, Preti. Begitu sakitnya ke hati kamu, sehingga kamu rela membiarkan keluarga kita berhancur berantakan. Pandang mata mama, Preti. Ayo pandang. Dan katakan kalau kamu rela membiarkan mama hidup dalam kesendirian. Demi masa depan kita. Sudahlah, Nanda. Keputusannya ada di tangan Preti. Jangan paksa dia. Gak usah kamu minta. Mama selalu membuka pintu maaf untuk anak-anak mama, sayang. Sus, Ada kamar bisa atas nama... Loh, Den, kamu kemana aja? Pak Sari, Kak Indah gimana? Dia baru aja tidur. Kamu kenapa sih kok lecek begini? Saya sama Mita semalam kecelakaan. Terus keadaan kalian gimana? Nggak apa-apa. Mita cuma sedikit luka di kepala. Saya sih nggak apa-apa. Rem mobilnya blong, Mas. Tapi Mita nggak apa-apa kan? Mita nggak apa-apa. Dia lagi istirahat di rumah. Ada satu berita yang sangat menggembirakan. Kamu menjadi om dari 2 keponakan kembar. Ya. Iya. Alhamdulillah. Dan keponakan yang pria, di lengannya ini ada tanda. Ya, orang tua bilang sih, itu adalah tanda keberuntungan. Saya bisa lihat bayi. Ah, yuk, mari kita lihat. Ngapain kamu masih di sini? Bukannya saya pernah bilang saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi di sini. Mita. Mama tidak pernah mengajari kamu berbuat tidak sopan seperti ini. Mah, ngapain sih kita mesti sopan santun sama orang yang berusaha menghancurkan masa depan kita? Cukup. Mama masih kepala keluarga di sini dan Mama yang memberi hak dia untuk tinggal di sini. Sorry, Mah. Apapun yang Mama bilang, saya tetap nggak suka kalau masih ada orang ini di rumah kita. Dan sekarang saya akan menelpon polisi dan saya akan menceritakan semua kecurigaan saya termasuk kecelakaan yang baru saya alami, Ma. Sepertinya saya harus pergi dari tempat ini untuk sementara. Saya tidak pernah takut sama polisi, karena saya tidak pernah melakukan apapun. Maaf, kalau saya selalu membuat posisi kamu terjepit. Mita masih terlalu muda untuk menyadari sikapnya. Dan dia masih sangat muda untuk menyadari apa yang akan terjadi pada kehidupannya besok. Permisi. Mita, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Dan kamu akan segera menerima akibatnya. Mama ngancam Mita. Bukan mengancam, tetapi memperingatkan kamu. Mama ngomong kayak gitu kok seolah-olah saya ini musuhnya Mama. Gini-gini saya masih anaknya Mama. Dan saya berbuat ini semua demi kebaikan Mama. Karena saya dari jauh-jauh hari udah mencium semua niat busuknya Andri, Ma. Cukup! Mestinya saya bilang sama Mama kalau Mama lah yang melangkah terlalu jauh ke Andri. Dan nanti Mama sendiri akan merasakan akibatnya, Ma. Mita,
kenapa kamu tidak mau percaya bahwa dalam tubuh kamu mengalir darah Andri? Ya, sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Ternyata dia lebih ganteng daripada fotonya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya ampun. Apa kabar sih kamu? Baik. Loh, kamu bilang kamu mau datang besok. Kamu kan tahu aku suka ngasih kejutan. Yaudah yuk kita masuk dulu. Aku punya satu kejutan lagi loh buat kamu. Aku kesini bukan cuma buat jalan-jalan, tapi emang dipindah tugaskan ke sini. Kamu memang benar-benar kelewatan deh. Aku kan harus bilang sama suamiku dulu kalau kamu mau datang. Sekarang kamu bilang kamu malah mau netap lagi. Erwin, kenalin ini Sarah sepupu saya. Erwin. Sarah. Halo? Ibu Yona, ini saya, Ibu Nongki. Saya tuh mau ngasih tahu kenapa Preti nggak jadi pulang ke rumahnya. Emangnya kenapa? Ternyata Preti tuh hamil. Hamil? Apa Ibu Nongki nggak salah informasi? Orang dia sendiri ngomong sama saya kok, dia tuh positif hamil. Tahu nggak? Jadi kehamilannya itu dijadikan senjata oleh Ratih dan Nanda supaya Preti tuh nggak jadi pulang ke rumahnya. Jadi bukan salah saya kan, Bu? Ya sudah. Ada apa, Ibu Yona? Preti hamil, Pak. Preti hamil? Iya. Saya tidak tahu apakah saya harus gembira atau justru saya harus menangis karena kecewa. Apa Bapak masih mengharapkan Non Preti pulang? Iya, tentu saja. Itu satu-satunya keinginan yang masih tersisa di dalam kehidupan saya. Keadaan jadi semakin sulit untuk membawa Priti kembali lagi kemari. Pasti Ratih dan Nanda itu mempergunakan kehamilan itu untuk menahan Non Preti di sana. Dan Bapak harus bisa juga mempergunakan kehamilan itu untuk membujuk Non Preti pulang. Halo. Halo Priti sayang. Gimana kabar keluarga kamu? Semua baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Pak. Semuanya baik-baik aja. Pak, Preti punya kabar gembira. Preti hamil, Pak. Ah? Alhamdulillah. Ini berita yang paling membahagiakan buat Papa. Tapi kebahagiaan Papa akan bisa lebih berlipat ganda kalau kamu yang datang kemari, sayang. Ya, Papa kan nggak bisa melihat kegembiraan di mata kamu. Dan kamu juga nggak bisa tahu gimana gembiranya Papa. Ya kan, sayang? Ya udah deh, Pak. Ya, dadah. Kalau mama kamu nggak setuju sama pernikahan kita, nanti kamu ribut terus sama mama, mendingan kita pindah aja dari sini. Gak mau, Den. Sekarang gini, yang jadi permasalahan tuh bukan aja mama suka atau nggak suka sama pernikahan kita. Tapi kan kamu tahu latar belakangnya si Andre kan.
Terus nanti kalau kita keluar dari rumah ini, Andri kan pasti akan langsung masuk. Dan dia juga pasti akan langsung merebut semua harta milik keluarga ini. Sebagai anak, saya merasa punya kewajiban untuk melindungi Mama, Dan. Dan saya akan terus melakukan kewajiban itu walaupun setiap detik saya harus ribut sama Mama. Tapi saya nggak peduli, saya harus ngelindungin Mama. Karena Mama kan nggak tahu kalau sekarang ini dia tuh lagi dalam bahaya. Dia nggak tahu. Saya bangga sama sikap kamu. Bagus. Mudah-mudahan anak kita nanti bisa kayak gitu. Makasih ya. Saya jadi keinget Kak Indah. Kayak lucu banget dia punya anak kembar gitu. Besok saya punya rencana mau nengokin dia deh. Iya dong. Apalagi besok dia ketemu sama kamu, makin seneng. Kita juga punya anak kembar juga, yuk. Terima kasih ya. Kamu telah memberikan saya 2 anak yang manis-manis. Saya harusnya terima kasih sama kamu, Mas. Karena kamu menerima anak-anak saya sebagai anak kamu. Saya akan mencintai mereka seperti juga saya mencintai kamu. Karena mereka adalah bagian dari kehidupan kamu. Oh, saya lupa memberitahukan teman saya yang memiliki arti dalam kehidupan saya tentang kebahagiaan kita ini. Nanti kalau dia tahu dari orang lain, dia bisa marah sama saya. Halo? Apa kabar, Har? Baik sekali. Kamu tahu, ada satu berita yang sangat menggembirakan. Indah melahirkan anak kembar. Indah melahirkan anak kembar. Selamat ya, Har. Terima kasih. Boleh saya bicara dengan Indah? Tapi tolong jangan bilang kalau itu dari saya. Boleh. Sebentar ya. Ada mau bicara sama kamu. Siapa? Terima aja. Siapa, Mas? Terima aja. Halo? Halo. Terima kasih. Saya juga turut gembira, Indah. Saya juga merasa telah menjadi seorang bapak. Sekalipun... Terima kasih. Erwin? Apaan kamu ini? Ngapain kamu berterima kasih sama perempuan itu? Dia sengaja menyuruh dokter Hari yang tidak tahu apa-apa untuk menelpon kamu supaya kamu shock. Tahu nggak kamu? Win, kali ini perempuan itu bukan cuma bikin kamu pingsan aja, tahu nggak? Dia bisa bikin kamu mati. Jaga mulut kamu. Jangan sampai saya tempelin. Tempelin aja saya, atau kamu bunuh dia saya sekarang demi perempuan itu. Ayo cepetan tempelin saya. Ayo kan? Asri, udah. Biarin aja, Ma. Biarin aja dia mau buat apa terserah sama dia. Ayo. Itulah pengalaman hidup saya.
Saya harus memanfaatkan ketidakrukunan mereka. Saya bisa mengerti bagaimana gersangnya kehidupan kamu. Hidup sebagai suami istri tanpa cinta merupakan penderitaan. Saya kagum kamu masih bisa bertahan. Belum pernah saya melihat orang setabah dan setulus kamu. Mudah-mudahan kelak kamu mendapatkan cinta yang tulus. Terima kasih atas simpati kamu. Saya pergi dulu. Mas, bukannya Mama menyuruh Mas istirahat saja di rumah? Saya hanya ingin cari udara segar di luar. Gak nunggu Asri sama Mama pulang dulu, Mas? Selama ini kehidupan tidak adil terhadap saya. Kehidupan selalu memanjakan Asri dan memberikan Asri apa yang dia inginkan. Saya tidak bisa lagi duduk menerima nasib. Saya akan merampas milik Asri. Dan saya akan mulai dari Erwin. Suster, Ya, bisa tanya, ruang VIP 203 di mana ya? itu ruangannya, Pak. Makasih, Suster. Kalau saya sampai bertemu dengan Indah, pasti dia tidak akan mengizinkan saya untuk melihat bayi saya. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Saya tadi dari bagian informasi, mereka bilang katanya bayi-bayinya Ibu Indah ada di ruang perawatan bayi. Yang mana ya, Suster? Oh, itu dia, Pak. Dua-duanya ada di ruang inkubator. Makasih ya, Suster. Ya, kembali. Ya Tuhan, betapa malang nasib saya. Sekarang saya berada di hadapan anak-anak saya. Tetapi saya tidak bisa menyentuhnya. Apalagi untuk memilikinya. Cara merusak rem sudah jelas gagal. Berarti sekarang kita harus mencoba cara lain. Kamu punya ide? Om, gimana kalau kita bikin kecelakaan di dapur? Saya baru baca koran, ada pembantu wanita mati terbakar. Dia tidak sadar kalau gasnya bocor waktu dia menyalakan kompor. Andre, begini. Menarik juga ide yang ada di dalam koran ini. Cuma caranya begini. Usahakan supaya pembantu kamu tidak ada di rumah. Kemudian, alihkan tugas kepada Mita. Bagaimana?
ini cara yang bagus untuk menyingkirkan Mita agar rencana saya berjalan lancar. Denny, tolong dengar saya bentar aja. Please. Dan tolong dengar saya ngomong, kasih kesempatan saya ngomong sekali aja, ya. Please, Dan. Apa yang kamu mau bicarain? Udah nggak ada yang bisa dibahas lagi. Ya ampun, Denny, tolong kamu kasih kesempatan saya ngomong sebentar aja. Saya tuh bener-bener nyesel. Saya nyesel banget atas semua yang udah saya lakuin sama kamu. Tapi yang saya lebih nyesel lagi adalah sikap papa saya sama kamu. Saya udah ngomong sama mama. Dan mama mau kamu kembali lagi ke perusahaan. Semua fasilitas yang dicabut sama papa saya akan dikembalikan lagi ke kamu. Sekarang kamu tinggal bilang iya. Dan semuanya akan beres lagi ya. Kamu mau ya? Denny, please. Dan saya janji saya nggak akan pernah ngungkit Mita lagi. Mita itu masa lalu kamu. Ya, dan saya akan bersikap dewasa untuk ngadepinnya. Please, Denny, saya benar-benar nyesel. Saya minta maaf banget. Saya nggak akan ngulangin lagi apa yang saya lakukan ke kamu. Please. Mita bukan masa lalu saya, Tria. Dia masa sekarang dan masa depan saya. Denny, please. Saya nggak mau kehilangan kamu, Dan. Tria. Nggak mau. Ternyata setelah menikah pun dia tetap selingkuh sama cewek lain. Bener-bener playboy ini orang. Kamu udah kehilangan saya, Tria. Maaf, saya udah nikah sama Mita. Gua harus kasih tau Mita. Saya nggak bisa ninggalin dia demi apapun dan demi siapapun. Kalaupun kita masih pisah, itu kehendak yang di atas. Maaf. Mel, kenapa? Aduh, Mit, gawat deh, Mit. Gawat banget tau gak, Mit? Kenapa sih lu kayaknya panik gitu? Gue liat laki lu sama cewek lain. Tapi gue gak denger sih ya mereka ngomong apaan. Ya ampun Mel, gitu doang kalau panik sih udahlah diemin aja sama mereka cuma sekedar ngobrol doang. Dan ini kan juga temennya banyak banget. Iya sih, gue ngerti. Tapi dari ekspresi yang gue lihat sih kayaknya sih mereka punya hubungan khusus kali ya. Ya paling nggak bukan teman biasa lah. Cewek yang lo maksud ini orangnya gimana sih Mel? Terangin deh ke gue. Ya lumayan lah ya kalau yang gue lihat sih. Tampangnya manis. Rambutnya tuh dikuncir kuda. Dari yang gue lihat dari dandanannya sih kayaknya sih anak orang kaya deh, Mit. Halo? Halo? Mit? Yaudah deh Mel. Makasih ya. Dah. Ya dadah. Siapa cewek yang tadi? Cewek yang mana? Udahlah, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu gitu siapa? Cewek apaan sih kamu nih ngomong apa sih? Rupanya diam-diam kamu menyebar informan ya. Kamu nggak usah ngalihin pembicaraan deh, jawab aja deh pertanyaan saya. Siapa cewek yang tadi? Cewek yang tadi itu Tria. Tria?
Mau apa lagi sih kamu sama dia? Enggak ada apa-apa. Cuman dia tadi minta maaf sama saya atas sikapnya yang dulu. Terus dia juga curhat sama saya bahwa dia disuruh kawin sama bapaknya. Terus dia mau balik lagi sama saya. Ya saya bilang sorry, saya nggak bisa karena saya udah menikah. Bener kamu ngomong kayak gitu? Ya iyalah. Ya kenyataannya memang begini kan. Udah dong. Jangan marah-marah gitu kan. Nggak ada apa-apa. Udah mukanya dilipet. Ya habis kamu sih genit ketemu-ketemu sama tuh cewek-cewek. Ya apa lagi coba? Kok saya yang dibilang genit nih? Saya nggak ketemu. Ya, saya tidak ketemu. Terus? Saya tidak ke sana. Dia yang nyamperin saya. Dus datang. Iya. Ya kok. Sayang, Mas Hari mau ke Bandung. Mungkin saya nanti nemenin Kak Indah. Saya ikut ya? Nggak usah, kamu di sini aja. Lu kenapa? Nggak boleh saya ikut daripada kamu macam-macam lagi nemuin tuh si cewek satu itu. Mendingan saya ikut deh biar aman. Tuh makanya kamu tuh jangan punya pikiran macam-macam dulu. Orang cuman sehari, ya. Mas Hari itu pergi cuman sehari. Berarti saya nemenin Kak Indah tuh cuman sehari. Ya, kamu di sini aja ya. Bisa dipercaya nggak kamu? Pasti bisa. Bener. You can trust me. Kamu bisa percaya sama saya bahwa saya nggak akan berpaling kepada wanita lain karena cuman kamu satu-satunya di dunia ini buat saya. Bener? Huh? Iya bercanda. Iya bener dong sayang. Sampai kapan Mita menyadari bahwa saya sayang sama dia? Saya yakin Mita masih sayang sama kamu. Tapi saya tidak menyadarinya dan tidak merasakannya. Kenapa kamu tidak bikin semacam ujian? Kalau dia mau mengikuti kata-kata kamu, berarti ya dia masih sayang sama kamu. Ujian apa? Menyuruh dia bercerai dengan suaminya gitu? Nanti setelah kamu pulang dari kantor, kamu suruh pembantu kamu cuti 1 malam. Nah, setelah itu kamu pura-pura tidak enak badan. Lalu kamu minta tolong dia untuk mengikuti semua keinginan kamu. Kalau dia mau, berarti ya dia masih sayang sama kamu. Contohnya, kamu suruh dia membuat masakan kesukaan kamu. Nah, kalau dia mau, berarti dia masih sayang sama kamu. Akan saya coba. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengecewakan kamu. Masuk, ada kunci. Iya, bentar. Mita. Ya ampun, Ma. Aduh, Mama kenapa sih, Ma? Mita, tolong. Iya, aduh, Mita. Iya, ke tempat tidur pelan-pelan, Ma, pelan-pelan. Aduh, Mita. Mama kenapa sih? Perut Mama kram. Atau mungkin Mama masuk angin. Iya, Mama duduk dulu. Aduh. Mama mau minta anterin ke dokter, Ma? Nggak usah, Mit. Mama udah minum obat. Mau minta klokin. Nggak usah, sayang. Tapi kalau boleh, Mama minta tolong sama kamu. Iya, apa, Ma? Tolong bikin Mama makanan yang panas ya. Iya, boleh. Mama sakit sekali, Mita. Iya, udah. Mama mendingan tiduran dulu deh, Ma. Aduh, Mit. Merica nggak ya? Brengsek. Begitu kompor dinyalakan, dia akan langsung terbakar sebelum sempat ke neraka. Ma, Mama besoknya mau pakai merica nggak, Ma?
sedikit aja sayang. Ya nanti kalau rasanya nggak pas, Mama campur sendiri ya, Ma ya. Sebentar ya, Ma ya. Iya sayang.